lagi sama aku Livia Triwijayanti di mata kuliah penulisan berita dan artikel. Oke teman-teman, jadi di pertemuan kali ini tidak banyak penjelasan ya, cuma ada beberapa, yaitu penjelasan tentang cara penulisan makalah dengan baik. Nah, jadi minggu kemarin itu bagian kelompok aku, yaitu kelompok pertama yang maju ya. Nah, di situ tuh banyak banget penjelasannya ya. Banyak banget juga kesalahannya. Jadi ada beberapa yang mesti diperbaiki dan nantinya direvisi. Oke teman-teman, jadi awalnya itu kan makalah kelompok aku judulnya tentang ciri, jenis, fungsi berita dan artikel di media massa. Nah itu tuh kan yang Pak Adi kasih ya. Aku kira emang ya udah itu judulnya buat materi di makalah, tapi ternyata emang yang salah dari kelompok kitanya juga ya, karena nggak tahu dan nggak peka. Ternyata judulnya itu harus kita cari sendiri apa nih yang cocok untuk makalah tersebut. Nah jadinya ya itu judulnya kita ganti, harusnya kita harus cari kalau tentang ciri, fungsi, jenis artikel dan berita di media massa itu tuh untuk materinya. Jadi untuk judulnya itu apa, kita harus cari sendiri. Dan akhirnya aku sama temen aku, kita sekelompok memutuskan untuk memberi judul yaitu Ruang Lingkup Berita dan Artikel. Nah, yang jadi permasalahannya itu, jadi dalam membuat makalah itu harus ada yang namanya rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu nggak cukup buat selembar ternyata. Jadi minimal buat penulisan dalam bab 1 latar belakang itu minimal berapa lembar ya teman-teman? 6 lembar ya. Jadi nih di sini aku tulis ya, dalam membuat makalah yang baik. Untuk bab 1 yang pertama yaitu latar belakang masalah, lalu sebabnya, kemudian minimal kita ada halamannya itu minimal 6 lembar. Kemudian konsep berita dan artikel, lalu mengekspresikan apa yang terjadi, masalah penelitian tentang beritanya juga, dan artikel, studi kasus berita dan artikel. Nah, jadi harus ada dicantumin studi kasusnya itu bagaimana, dan juga rumusan masalahnya itu tentang cara kita membuat makalah tersebut. Bukan cuma itu, teman-teman. Nah, untuk daftar isi kita itu cara penulisannya jadi semuanya di bold itu tuh salah. Jadi yang di bold itu cuman atasnya doang itu loh, kayak misalnya tentang materi tentang berita misalnya. Nah, beritanya aja yang di bold. Nah, selebihnya apa nih tentang berita, jenisnya, jenis-jenis berita, fungsi-fungsi berita, nah itunya nggak usah di bold, sisanya kayak gitu. Jadi cuman yang atasnya doang, temanya itu yang di bold, tapi sisanya ke bawahnya itu rinciannya gak usah di bold. Tapi kalau kelompok aku kemarin malah di bold semua. Nah teman-teman, mencari rumusan masalah juga itu harus jelas latar belakangnya, yang dibuat berdasarkan judul yang kita ambil. Lalu judul besar itu kita uraikan per kalimat dengan konsep definisi yang memang fenomenanya itu terjadi di sekitar kita. Jadi bisa kita ambil apapun itu dari rumusan masalahnya yang telah terjadi di sekitar kita. Jadi rumusan masalah bisa diambil dari sekitar kita, teman-teman. Terus ya, jadi yang lebih pentingnya itu ini saran dan memang kewajiban ya, bukan cuma untuk MK ini aja sebenarnya sih ya. Emang wajib harus sehari itu mungkin kita harus membaca ya teman-teman. Dan apalagi dalam mata kuliah penulisan berita dan artikel, kita tuh harus sering-sering rajin-rajin ke perpustakaan. Nah itu yang disarankan oleh Pak Adi. Kenapa? Supaya kita ngeliat pedoman juga
nggak asal nulis. Kalau misalnya kayak contohnya buat makalah itu, jadi nggak asal nulis. Nah sekarang juga kan pastinya ya semua mahasiswa menggunakan ChatGPT. Nah itu tuh sebenarnya hanya untuk substansi kita. Nah untuk pengembangannya itu ya dari diri kita sendiri teman-teman. Nah jadi kalau misalnya kita mau cari referensi apapun itu, nah nggak apa-apa buka ChatGPT, itu nggak apa-apa buka. Tapi cara untuk mengembangkan dirinya itu ya dari kita sendiri, dari diri kita sendiri, dari kemauan kita sendiri, dari apa yang kita pelajari sendiri gitu. Jadi sebisa mungkin rajin-rajin membaca buku. Di sini juga ada perinciannya dalam menulis makalah ya, yang udah aku tulis. Yang seperti awal aku bilang, minimal 6 halaman itu untuk bab 1. Dan selanjutnya untuk 1.2 itu rumusan masalah. Lanjut untuk 1.3 itu tujuan penulisan, 1.4 itu tentang Nah, 1.4 itu tentang signetik penulisan. Lanjut yang 1.5 itu manfaat penulisan. Nah, di sini di manfaat penulisan itu ada 2. Terbagi menjadi 2. Yang pertama manfaat akademis dan juga manfaat praktis. Lanjut setelah itu kesimpulan ya, harus menulis kesimpulan juga saran. Nah, saran juga terbagi menjadi 2, yaitu saran akademis dan juga saran praktis ya. Jadi ada 2 sarannya itu tentang untuk membuat saran. Nah, tentang penulisan saran ya, bukan sekedar kayak menulis tentang harapan, bukan ya. Tapi kata Pak Adi, kalau cara menulis saran itu kita sarankan nih rekomendasi, seperti merekomendasikan buku. Nah, kita menulis makalah ini dapat dari mana nih, rekomendasi buku mana nih, kayak gitu. Jadi contohnya kayak gini ya, saran kami dalam mencari materi ini disarankan untuk menggunakan buku ini, kayak gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya untuk pertemuan kali ini ya. Next kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Oh ya, selamat menunaikan ibadah puasa guys ya. Semoga lancar puasanya sampai hari terakhir kita puasa. Oke, semangat terus puasanya kawan. Bye bye. See you next time.